Bulan Mei, tanggal 5 Mei, itu pas hari ulang tahun saya. Tahun 2021, stop cuci darah. Total sampai sekarang. Saya John Ibrahim, tahun 2019 saya jatuh sakit, masuk rumah sakit. Dan dokter memeriksa semua, itu karena saya kolaps. Saya kolaps dan berat badan saya turun sampai 41 kilo. 8 dokter nangani saya, udah memvonis saya sakit imun, autoimun, leukemia. Saya jalani kemoterapi 36 kali, autoimun saya harus jalani plasma 16 kali, saya harus transfusi darah. Itu semua dokter 8 orang angkat tangan. Memvonis saya, umur saya cuma 3 bulan. Setelah itu karena lupus saya menyerang ginjal saya, jadi ginjal saya fail. Divonis dokter, saya harus transplant ginjal. Untuk sementara menunggu transplant ginjal itu saya harus menjalani cuci darah. Ini bekas saya cuci darah. Ya, ini fistula yang dipasang di ini. Sebelumnya di dada sini. Ya, itu saya 4 kali cuci darah 1 minggu. Ini saya ditunjuk ini. Ini produk Jepang. Ya, buatan farmasi Jepang. Setelah 3-4 bulan saya baru mulai kencing. Saya tidur enak, pup enak. Akhirnya saya teruskan. Waktu setelah 7 bulan minum ini, itu dari kreatin saya 14, itu baru turun cuma 12. Sedikit 12 ya. Jadi fungsi ginjal saya masih sekitar 5%. Awalnya 3%, naik aja sedikit. Tapi saya nggak putus asa karena badan saya merasa sehat. Warna kulit saya jadi cerah, merah gitu. Terus gatal-gatal ini mulai hilang. Saya terusin minum ini karena merasa sehat, terus minum. Akhirnya dari bulan ke bulan itu turun pelan-pelan tuh kreatin. Turun pelan-pelan. Karena itu turun pelan-pelan, makanya saya berani ngomong sama dokter, dok, saya kan 4 kali cuci darah seminggu. Saya minta dikurangi. Nah, awalnya dokter nggak mau, tapi karena saya maksa, dokter kasih saya 3 kali seminggu. Kira-kira selama 3-4 bulan, itu turun lagi. Kreatin saya mulai turun. Akhirnya setelah setahun lebih, saya minta 2 kali cuci darah. Nah, dokternya sebenarnya agak marah, tapi dia bilang, ya karena ginjalmu ternyata makin baik gitu. Setahun setengah lebih. 2 kali cuci darah, dokter sendiri heran. Kok ada orang ginjal rusak dari 3%, tapi bisa makin baik. Ya saya nggak cerita tentang ini sama dokter, tapi saya terus minum ini. Sampai satu saat, hampir 2 tahun, saya tetap ngotot, dok aku minta 1 kali cuci darah. Nah, dokter pertama nggak mengizinkan, tapi dia bilang, oke, saya coba selama 1 bulan. Kalau orang udah cuci darah sekali, makin parah bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi saya terbalik, dari 4 kali bisa 3 kali, bisa 2 kali, bisa 1 kali. Nah, waktu kedua kali, waktu tinggal 2 kali seminggu itu, saya minta sekali. Dikurangi, dicoba 1 bulan, dites darah saya, ternyata stabil. Walaupun belum turun drastis, tapi stabil. Udah mulai 3, kreatin saya jadi 3. 3,2, 3,1, 2,9. Terus naik turun itu selama kira-kira 2-3 bulan. Nah, dari situ selama berapa bulan, saya 1 kali cuci darah, ada suster yang nurse-nya bilang sama saya, kamu lebih baik cari second opinion. Nah, karena saya sekarang udah 1 kali cuci darah, saya pergi ke dokter yang awal di sini. Dokter yang di sini kaget. Dia kira saya sudah mati. Waktu saya datang ke sana, dia, ini benar Gideon, ini benar Gideon. Iya benar dok, ini saya Gideon. Sorry ya, tak kira kamu sudah mati dulu. Nah, ternyata saya makin sehat. Akhirnya dokter, oke, saya cek darahmu. Cek semua. Darah semua dicek. Langsung dokter tuh bilang, kamu stop cuci darah. Kamu harus bilang sama dokter yang di sini untuk minta stop cuci darah. Waktu saya ngomong sama dokter ini ngamuk, marah, setengah mati. Gak percaya, kamu gak mungkin harus transplant, gak mungkin stop. 1 hari waktu saya cuci darah, waktu mau ditancepin sini jarumnya, itu kepala rumah sakitnya bilang, tunggu, stop. Tanya kenapa kok saya harus stop ini. Oke, kamu pulang aja. Saat itu saya kaget. Benar pulang, no more, nggak usah kembali lagi. Saya teriak haleluya.